Cerita ini diawali dengan seorang tentara Nazi yang terkenal berbahaya bernama Heinrich. Saat ini ia sedang diburu oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap sebagai pengkhianat. Operasi tersebut dipimpin oleh Pawn, yaitu seorang pemimpin yang sangat kejam dan akan melakukan segala cara untuk menangkap Heinrich. Scheiße! Holt euch den Hurensohn! Hab dich, Lanza! Ich will ihn leben! Singkat cerita, Heinrich akhirnya tertangkap karena kalah jumlah. Dia kemudian diadili di depan rekan-rekannya sendiri, di mana Pawn mengatakan bahwa Heinrich telah membelot dari Perang Dunia Kedua ketika Jerman sedang kewalahan. Namun bagi Heinrich sendiri, perang adalah sesuatu yang salah dan tidak termaafkan. Ia memutuskan untuk melarikan diri karena ia tahu bahwa ia akan membunuh jiwa-jiwa tak berdosa. Dia kemudian mengatakan bahwa Jerman adalah negara pembunuh. Was ist die Begründung für dein Vaterlandsverrat? Verrat? Du bist eine Schande. Ich wollte diesen Krieg nicht. Für mich ist dieser Irrsinn hier vorbei. 6 Jahre. 6 sinnlose Jahre. Sie haben mich einfach in diese Uniform gesteckt und ich habe trotzdem gekämpft. Wir sind ein Volk von Mördern. Mengetahui bahwa Heinrich tidak akan mengakui kesalahannya, ia akhirnya dijatuhi hukuman gantung. Ia digantung langsung oleh asisten Pawn yang bernama Doppler dan kemudian ditinggalkan sendirian untuk mati. Bisschen sehr und das muss man dir lassen. Beberapa saat sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Heinrich melihat sosok istri dan putrinya. Dia mulai tersedak dan detak jantungnya mulai melambat. Namun tiba-tiba dia diselamatkan oleh seorang petani bernama Elsa. Pada saat yang sama, Pawn dan skuadronnya telah memasuki sebuah kota di wilayah Jerman. Tidak lama setelah itu, Heinrich akhirnya terbangun setelah pingsan berjam-jam. Di sana, Elsa dan adiknya yang mengalami Down syndrome bernama Paul membantunya untuk pulih dari cederanya. Mereka akhirnya saling mengenal satu sama lain. Sementara itu, Pawn bertemu dengan seorang wali kota bernama Robert dan bertanya tentang rumah milik keluarga Lowenstein. Robert kemudian mengatakan bahwa dia telah mengusir keluarga tersebut dan yang tersisa dari rumah itu hanyalah reruntuhan. Setibanya di sana, Pawn bertanya tentang barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Robert mengatakan bahwa penduduk desa telah mengambil alih semuanya beberapa tahun yang lalu, tetapi meskipun demikian, Pawn tetap ingin menggali ke dalam bangunan yang telah hancur tersebut untuk mencari barang-barang berharga. Di sisi lain, Robert terlihat sedikit curiga. Dia dan majikannya yang bernama Sonja sepertinya mengetahui sesuatu tentang rumah yang hancur itu. Sementara itu, Heinrich sedang makan siang bersama Elsa dan Paul. Ia kemudian menanyakan alasan mengapa Elsa membantunya dan tanpa ragu-ragu Elsa mengatakan bahwa ia membenci Nazi yang telah membunuh ayahnya. Malam itu, Pawn dan skuadronnya mampir ke penginapan Robert untuk beristirahat. Tampaknya Pawn lebih berkuasa daripada Robert sehingga dia bisa bertindak sesuka hatinya. Dia juga melarang warga sipil untuk masuk ke penginapan karena dia akan menjadikan tempat itu sebagai markas sementara. Ketika hari menjelang pagi, Pawn memerintahkan warga sekitar untuk membongkar rumah keluarga Lowenstein. Ternyata barang yang dicarinya adalah bongkahan emas milik keluarga tersebut. Tiba-tiba Doppler memberitahunya bahwa pasukan Prancis dan Amerika akan segera tiba di Jerman. Selain itu, para tentara juga kelelahan dan jika dipaksakan untuk mencari emas, maka mereka akan kewalahan menghadapi musuh. Namun Pawn sama sekali tidak peduli dan tetap berisi kekeh untuk mencari emas tersebut. Pawn memerintahkan Doppler untuk mengambil persediaan barang dan makanan.
Sementara di saat yang sama, Heinrich baru saja bangun dari tempat tidurnya dan langsung berpamitan kepada Elsa. Ia juga mengucapkan terima kasih atas semua kebaikannya, namun sebelum ia pergi, Elsa ingin meminta bantuan darinya. Ia sangat menyesal karena tidak dapat membantu Elsa karena harus segera mencari keberadaan putrinya. Dia kemudian bercerita tentang keluarganya kepada Elsa. Istri dan putrinya menjadi korban ledakan bom, namun untungnya putrinya selamat. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Elsa memutuskan untuk membiarkannya pergi. Namun sebelum ia pergi, mereka didatangi oleh tentara Nazi. Ternyata tentara tersebut adalah Doppler dan skuadronnya. Mereka sedang mencari hewan ternak di seluruh kota. Doppler segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap ayam-ayam milik Elsa. Tidak terima dengan apa yang mereka lakukan pada peternakannya, Elsa akhirnya keluar sambil membawa senapan dan mengancam mereka. Elsa memperingatkan mereka untuk tidak mengambil semua ayamnya karena dia juga sangat membutuhkannya. Doppler kemudian mengagumi keberanian Elsa dan memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Elsa mengatakan kepadanya bahwa ia hanya tinggal bersama dengan saudara laki-lakinya, tetapi Doppler menduga Elsa menyembunyikan sesuatu darinya. Untungnya, Heinrich telah menyembunyikan dirinya di loteng. Elsa menegaskan bahwa ia hanya tinggal bersama Paul saat tunangannya pergi. Doppler tiba-tiba merebut liontinnya yang membuatnya sangat marah dan berusaha mengambilnya kembali. Dari loteng, Heinrich melihat Elsa yang diperkaos dan karena tidak tega, ia langsung menyerang para tentara dengan sangat brutal. Sayangnya, Doppler berhasil melarikan diri. Namun meskipun begitu, Heinrich tetap berhasil membunuh semua tentara hanya dalam hitungan menit. Berkat kejadian tersebut, Heinrich harus membawa Elsa dan Paul pergi dari tempat itu karena tidak lama lagi Doppler pasti akan melaporkan mereka kepada Sipon. Sebelum pergi, mereka mengambil beberapa senjata dan peralatan lainnya. Ketika menjelajahi hutan, Paul tiba-tiba ingin kembali karena ia harus mengurus sapinya. Elsa kemudian menjelaskan bahwa mereka akan mati jika kembali ke rumah. Di sisi lain, Doppler sedang dirawat di penginapan dan tentu saja dia juga melaporkan semua yang terjadi di rumah Elsa. Ia menjadi dendam dan bertekad untuk membunuh mereka semua termasuk Heinrich. Pada saat yang sami, mereka sedang beristirahat di dekat api unggun. Mereka bertiga memutuskan untuk berlindung di sebuah gua di dekat tebing. Sebelum mereka tidur, Heinrich mengatakan kepada Elsa bahwa dia hanya pernah melihat putrinya sekali, yaitu ketika dia baru saja lahir. Ia takut putrinya tidak dapat mengenalinya, tetapi Elsa meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di pagi hari, Elsa menyadari bahwa Paul telah pergi. Mereka panik dan segera mencarinya. Seperti yang mereka duga, Paul telah kembali ke rumah untuk mengurus sapinya. Akibatnya, ia tertangkap oleh Doppler dan pasukannya. Selain itu, ia juga disiksa agar mau memberitahukan lokasi Elsa dan Heinrich. Setelah itu, Doppler juga menembak sapi kesayangan Paul dan membakar rumahnya beserta mayat-mayat pasukan Nazi yang telah dibantai oleh Heinrich. Dari kejauhan, Elsa melihat adiknya diculik oleh Doppler dan berteriak histeris. Sementara itu, Paul masih belum menemukan emas milik keluarga Yahudi tersebut. Ia kemudian menelepon Robert dan menanyakan di mana emas itu berada, tetapi Robert berpura-pura tidak tahu.
Pon berpikir bahwa orang-orang di kota ini tidak cukup patuh kepadanya, dan untuk itu dia memutuskan untuk menggantung Paul di depan semua orang agar mereka takut kepadanya. Di sisi lain, Henry dan Elsa telah tiba di kota tersebut dan melihat kerumunan orang. Tak lama kemudian, seorang pendeta melarang Pon untuk membunuh Paul. Pon kemudian memerintahkan Doppler untuk memukulinya. Melihat Elsa yang sangat ingin pergi ke kerumunan orang, Henry segera menghentikannya. Mereka berdua kemudian meminta bantuan kepada seorang penduduk kota bernama Irgam, sementara Paul dibawa ke atas menara lonceng gereja dan hendak dieksekusi. Namun sebelum itu, kedua tentara tersebut mengejeknya dan menyebutnya tolol. Dia merasa jengkel dan kemudian menyerang mereka berdua. Salah satu dari mereka terdorong dan jatuh dari menara, sementara yang lainnya ditembak mati olehnya. Saat keributan terjadi, Henrik dan Elsa sedang diam-diam masuk ke dalam gereja, sementara Paul semakin tidak terkendali dan mulai menembaki pasukan Nazi lainnya. Tetapi sayang, Paul harus meregang nyawa setelah terkena tembakan di kepala oleh Pon. Melihat adiknya yang berlumuran darah, Elsa tidak dapat menahan air matanya, namun ia tidak sempat menangis karena Pon pasti akan menemukannya. Di luar gereja, Pon mengancam Robert dan para penduduknya bahwa dia akan menembak mereka masing-masing jika tidak ada yang memberitahunya tentang emas tersebut. Tetapi tiba-tiba Elsa menyerang Pon entah bagaimana tanpa ada satupun tembakan yang mengenainya, dan alih-alih menyerangnya kembali, Pon entah bagaimana malah jatuh cinta padanya. Sementara Pon terpukau oleh kecantikan Elsa, Doppler dan yang lainnya memilih untuk mengejar Heinrich. Untungnya, Heinrich memiliki granat di dalam tasnya. Kemudian, baku tembak pun terjadi di atap gereja. Heinrich yang kehabisan amunisi harus memutar otak untuk mengalahkan Doppler dan yang lainnya. Ia menggiring Nazi itu ke sudut dan melemparkan granat. Dia kemudian melompat dari sana untuk melarikan diri. Sayangnya, Heinrich dihalangi oleh beberapa tentara yang berjaga di bawah. Mau tidak mau, ia harus menyingkirkan mereka dengan cepat. Dia kemudian harus menghadapi Doppler yang cukup kuat untuk menahannya. Saat Heinrich hendak menghabisinya, tiba-tiba kota itu diserang oleh pesawat Amerika. Serangan tersebut dimanfaatkan oleh Heinrich untuk melarikan diri dan bersembunyi di rumah Imgar karena dia terluka parah dan tidak mungkin dia bisa melawan semua pasukan bersenjata. Melihat Heinrich yang terluka, Imgar langsung mengobatinya dan mengizinkannya untuk tinggal sementara waktu karena saat melihat Heinrich, ia teringat akan putranya yang terbunuh pada saat perang di Italia. Tak lama kemudian, pendeta muncul setelah menguburkan Paul. Heinrich kemudian bertanya tentang keberadaan Elsa dan apa tujuan utama pasukan Pon berada di sana. Pendeta tersebut kemudian mengatakan bahwa Elsa telah ditangkap dan alasan mengapa skuadron Nazi berada di sana adalah untuk menjarah emas dari sebuah keluarga Yahudi, yaitu keluarga Lowenstein. Di sisi lain, Robert diam-diam pergi ke ruangan bawah tanah untuk menemui dua temannya. Terungkap bahwa mereka bertiga sudah mengetahui lokasi emas tersebut, namun Robert memutuskan untuk memberitahu Pon karena tidak ingin anaknya terbunuh. Tetapi saat akan pergi, tiba-tiba ia dipukuli dengan sekop dan membuatnya terjatuh ke tanah. Orang yang menabraknya ternyata adalah Sonja.
Sonja kemudian memerintahkan salah satu orang di sana untuk menghabisi Robert dengan skop tersebut. Di saat yang sama, Elsa sedang berada di kamar Pon. Dia diundang untuk makan malam romantis olehnya. Pon mengatakan bahwa Elsa sangat mirip dengan mantannya. Saat itu dia tidak bisa menikahinya karena kekasihnya adalah seorang Yahudi. Akibatnya Pon menembaknya hingga tewas dan kemudian menyimpan cincin yang diberikannya di mata kirinya yang sudah lama dicungkil. Dia kemudian berlutut di depan Elsa dan memakaikan cincin itu ke jarinya. Sementara itu, pendeta dan Imgar bercerita tentang keluarga Lowenstein. Mereka adalah satu-satunya keluarga Yahudi di kota itu, tetapi karena Hitler melakukan pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi, Robert melakukan hal yang sama terhadap keluarga Lowenstein yang merupakan keluarga yang dihormati dan tidak pernah menyakiti siapapun. Di sisi itu, selama kerusuhan, Sonja dan yang lainnya menemukan bongkahan emas mereka. Sementara itu, Sonja telah memutuskan untuk mengambil bongkahan emas tersebut malam ini. Mereka mengunjungi makam dan hendak mengambil emas tersebut, namun mereka menemukan sebuah Alkitab di dalam peti mati. Dan tak disangka, ternyata emas tersebut telah diambil oleh pendeta dan disembunyikan di dalam gereja. Heinrich membujuk pendeta tersebut untuk menyerahkan emas tersebut kepada Pon agar ia dapat menyelamatkan Elsa. Di sisi lain, Elsa hendak melarikan diri dari kamar ketika Pon sedang tertidur. Ia kemudian melihat sebuah cincin di jari Pon dan karena penasaran, ia kemudian memeriksa cincin tersebut dan menemukan sebuah kompartemen tersembunyi dengan sebuah pil yang tidak diketahui di dalamnya. Sayangnya, Pon tiba-tiba terbangun ketika dia berhasil mengeluarkan pil tersebut. Elsa segera berpura-pura merayunya dan meminta ciuman. Saat itulah ia menggunakan mulutnya untuk memasukkan pil tersebut ke dalam mulut Pon dan memukul rahangnya untuk mematahkan pil tersebut. Ternyata pil tersebut adalah pil sianida yang menyebabkan kematian Pon. Di sisi lain, Sonja dan yang lainnya berhasil menemukan pendeta dan kemudian menyergapnya dengan skop. Pada saat yang sama, Heinrich melemparkan sebongkahan emas ke dalam penginapan untuk memancing Doppler keluar. Heinrich mengatakan bahwa ia akan memberikan semua emas jika Doppler mau membebaskan Elsa. Dia kemudian pergi untuk memeriksa Elsa, tetapi ketika dia pergi ke kamar atasannya, dia sangat terkejut karena Pon sudah mati dan Elsa tidak berada di sana. Situasi ini pun dimanfaatkan Doppler untuk memimpin pasukannya. Ia kemudian mencoba menipu Heinrich dengan menggunakan istri Robert sebagai Elsa palsu untuk membuat Heinrich lengah dan kemudian menyerangnya. Suara ledakan terdengar oleh Elsa yang baru saja tiba di rumah Imgar. Dia sangat ingin membantu Heinrich, tetapi dia tidak membawa senjata. Saat itulah Imgar menunjukkan koleksi senapannya yang sering ia gunakan untuk berburu. Ich hatte sie alle vor der Flinte. Gefährlich wird's nicht los. Den habe ich damit abgefangen. Ich würde gestehen, ein paar Nazi-Schweine jagen. Di sisi lain, sang pendeta sedang diinterogasi oleh Sonja. Namun, ia tak bergeming begitu saja meskipun sudah ditonjok berkali-kali. Sama halnya dengan sang pendeta, Heinrich juga diinterogasi oleh Doppler. Ia bahkan mendapat transfusi darah dari Doppler sendiri agar ia tidak mati sebelum memberitahukan lokasi emas tersebut. Keesokan paginya, pendeta membawa Sonja ke dalam gereja untuk mengambil emas tersebut. Sonja berniat membunuh pendeta itu ketika dia mendapatkan emasnya. Tidak lama kemudian, emas itu akhirnya ditemukan, tetapi tanpa mereka sadari, pendeta itu telah membuat jebakan dengan granat dan berhasil membunuh anak buah Sonja.
Beberapa saat kemudian, Doppler dan skuadronnya kemudian memasuki gereja. Dia sangat terkejut melihat kondisinya yang sangat berantakan. Terlihat masih ada bongkahan-bongkahan emas yang tersisa. Doppler kemudian membunuh pendeta agar tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah itu, Doppler meminta pasukannya mengambil peti mati untuk mengambil semua bongkahan emas. Namun di luar gereja, Elsa telah siap dengan RPG. Dia kemudian menembakkannya ke arah gereja. Berkat tembakannya itu, pintu masuk ke gereja terhalang oleh tembok yang runtuh, dan hal ini juga dimanfaatkan oleh Imgar untuk membunuh pasukan Doppler. Kemudian setelah melihat mayat pendeta tersebut, Imgar mengamuk dan ia bahkan berhasil menikam Doppler dan hampir membunuhnya. Namun sayang, saat akan menghabisi Doppler, tiba-tiba ia tertembak di bagian kepala. Hal tersebut kemudian memicu kemarahan Elsa dan langsung membuatnya menembak secara membabi buta ketika Heinrich sekarat. Elsa berhasil menghabisi semua pasukan Doppler, namun sayangnya Doppler masih bisa bangkit meski sudah tertusuk. Ia kemudian memukul Elsa hingga jatuh dan kemudian mencekiknya. Tiba-tiba Heinrich mampu bangkit dan menghajar Doppler hingga tewas. Ia kemudian memasukkan bongkahan emas ke dalam mulut Doppler dan setelah itu Heinrich dan Elsa meninggalkan gereja. Ternyata salah satu pasukan Nazi masih hidup. Dia melihat bongkahan emas dan mencoba mengklaim semuanya ketika tiba-tiba Sonja yang ternyata masih hidup menembaknya hingga tewas. Dia kemudian mengambil semua emas dan melarikan diri dari kota, tetapi dia tidak bertahan lama karena tentara Amerika yang baru saja tiba di kota menembaknya dengan peluru tank, mengirimnya terbang dari ledakan itu hingga tewas. Di akhir film, Heinrich mengajak Elsa untuk pergi ke kota Hagen untuk menemui putrinya. Ia sangat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan putrinya lagi, dan mereka akan merencanakan pernikahan. Tamat! Aduh. Oke teman-teman, itu dia untuk alur cerita dari film ini. Semoga kalian suka dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.